Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita, menyiapkan hati kita yang terbaik untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, haleluya, berkaryalah. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu,
Kalau keberadaan kami Tuhan pada saat ini semua hanya karena anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan Kau masih memberikan kami kesehatan, bahkan kami dapat beraktivitas. Terlebih Tuhan kami sangat bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan. Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan, kebaktian kami. Kiranya Kau berkati Tuhan, umat-umat-Mu di rumah Tuhan juga berkati, lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu. Kami siap menaikkan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ya amin. Puji Tuhan, jemaat kami silakan duduk, kita naikkan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Puji Tuhan. Tuhan, kita naikkan pujian berkaryalah Roh Kudus.
Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan kasih Kristus melalui wadah firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami telah mengagungkan Engkau, Allah kami, pencipta kehidupan kami, bahkan yang hari ini bekerja melalui Roh-Nya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami merendahkan kehidupan kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan lewat hamba-Mu. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Kuasai hamba-Mu dengan Roh-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang diberitakan adalah benar-benar kerinduan hati-Mu untuk setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang melayakan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat kembali silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara. Selamat pagi, selamat kita beribadah, memperingati kenaikan Kristus dan doa 10 hari dan puncaknya murid-murid menerima baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus untuk memberikan mereka kekuatan untuk bersaksi, diberikan kuasa untuk menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, kita akan melihat dulu di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Ketika mereka di ayat 6 melihat
Yesus naik ke sorga, ayatnya yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, jadi ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid ini pergi berdoa selama 10 hari. Makanya GPDI itu selalu melakukan doa 10 hari, walaupun tidak semua, tapi masih kebanyakan melakukan hal itu, menunggu janji Bapa. Nah, di ayatnya yang keempat dari pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini yang selalu diperdebatkan tentang bahwa peristiwa di Yerusalem ini ketika hari Pantekosta, hari juga yang disebut hari yang ke-50, ini hanya sebuah sejarah, kata ahli teologi yang lain. Ini tidak lagi dialami oleh kita yang hidup hari-hari ini. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan di sini, saya mengalaminya. Bagaimana dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bagaimana dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi saya berani berbicara bahwa ini masih berlangsung dan masih terjadi. Bukan hanya sejarah yang diterima oleh murid-murid. Karena memang ini janji Bapa. Kalau kita lihat di ayatnya yang keempat dari Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, inilah kejadiannya. Itu dicatat di dalam 2 Yoel pasal 2 ayat 28. Coba kita lihat. Ayat yang sudah tidak asing lagi. Tuhan berjanji sampai ada lagunya. Mencurahkan rohnya. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki
dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Inilah harinya, saudara-saudara. Ditandai dengan murid-murid menerima pertama kali pencurahan Roh Kudus, dan sampai sekarang masih berlangsung. Bayangkan murid-murid yang bukan orang daerah situ dapat berkata-kata dalam bahasa daerah situ. Siapa yang berikan kalau bukan Roh Kudus? Sehingga mereka dapat bersaksi, dan orang semua di situ kagum, kaget. Kok bisa ya? Ya samalah, saya tiba-tiba, ya memang ada orang kayak teman saya orang Batak, dia bisa bahasa Sunda. Tapi pada waktu itu murid-murid enggak tahu, orang di situ kan banyak dari berbagai daerah, jadi bahasanya beda-beda, tapi ada yang mengerti. Saya ingat satu waktu di sekolah Alkitab, saya sebut saja sekolah Alkitab Cianjur, SAC, yang kemarin baru-baru pimpinannya Pendeta J. Awon Datu dipanggil pulang ke rumah Bapak. Nah, itu persis angkatan saya. Saya di SAC kelas 1 angkatan 8 tahun 94-95. Nah, hamba-hamba Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Jadi ada kamar mandi kosong di lantai 2 yang sudah tidak terpakai lagi karena suka mampet, jadi dijadikanlah ruang doa, tapi bersih karena kering kan. Nah, satu waktu teman kami ini, satu orang Jawa, satu orang Chinese, mereka berdoa bersebelahan kamarnya, ruangannya. Ketika orang Jawa ini dia berdoa, lalu dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia berkata-kata bahasa Chinese, bahasa Tionghoa. Nah, teman yang di samping ini kebetulan orang Tionghoa, dia kaget, kok dia bisa bahasa Tionghoa ya, orang Jawa masih hidup teman saya itu. Dan dia berkata, artinya Roh Kudus menyuruh teman orang Jawa ini jadi saksi, karena waktu itu dia sekolah, untuk saudara-saudaranya, karena masih banyak yang Muslim, tapi dalam bahasa Tionghoa. Jadi ngerti dia, itu maksudnya begini. Jadi Roh berbicara. Ya memang kadang-kadang ketika kita tanya, kita tidak mengerti apa yang kita bahasakan. Tapi satu waktu juga saya di Manado, saya punya ibu gembala umur 80 tahun. Saya tinggal di Kapataran, saudara-saudara dulu. Jadi waktu saya waktu 10 hari, kira-kira tahun berapa tuh ya? Masih pemuda ke remaja, 80-an, 82, 83. Kita ada, karena di kampung itu tidak sedikit ya orang Pantai Costa ya. Mungkin 5-10 orang berdoa. Jadi kami berbahasa roh yang dikaruniai oleh Tuhan, bukan diajar sama ibu gembala. Dan puji Tuhan, ibu gembala ini dia diberi karunia roh untuk menafsirkan. Jadi ketika ada satu orang berbahasa roh, dia bisa mengartikan maksudnya. Ini loh maksudnya, ini yang Tuhan inginkan kepada dia. Jadi bukan cerita-cerita duniawi, tapi cerita bagaimana dia harus jadi saksi, dia harus kuat, dia harus setia kepada Tuhan. Itu selalu dalam kita berbahasa roh, tujuannya itu kan sebenarnya untuk pribadi kita, tapi Tuhan bisa memakai
orang-orang tertentu, ya tentunya anak Tuhan yang tinggal dalam kebenaran, untuk menerjemahkan atau mengartikan. Jadi sampai sekarang masih berlaku. Ya, entahlah teman-teman hamba Tuhan yang lain berkata itu cuma sebuah sejarah, ya silakan. Tapi kepenuhan dan baptisan Roh Kudus masih berlaku sampai sekarang. Bahkan kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian dari daerah-daerah, anak-anak pun sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dalam tanda kutip ya, bukan diajarkan manusia. Dia berlangsung itu di dalam doa. Dan doa itu tidak diatur-atur. Marilah kita berbahasa roh. Enggak, doa aja. Saya dipenuhkan Roh Kudus tahun 87. Setelah 2 tahun saya ikut doa, tidak dipenuhkan. Sudah berapa banyak doa dipenuhkan Roh Kudus saya ikuti. Tiap ada doa, saya cemburu orang-orang yang bisa berbahasa roh ya, dalam tanda kutip, tidak sama dan tidak diajarkan. Tapi itu Roh Kudus yang mengajarkannya. Apa yang terjadi ketika kemah pemuda di Sekolah Alkitab Malino di Makassar? Kami panitia berdoa di satu kamar, dan pagi itu saya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya dibaptis oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Perasaan saya seperti saya itu baru lahir ke dunia, sukacita sekali, senang banget, kayak tidak ada masalah persoalan. Nah, itu yang saya alami. Jadi kalau kita melihat dimulainya penggenapan karena ini memang janji Tuhan. Sebelum Yesus naik ke sorga dan berbicara tentang tinggallah di Yerusalem, menunggu janji Bapa di ayatnya keempat dalam Kisah pasal 1 ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Nah, itu janji Bapa di Yoel 2:28 itu. Sekarang tergenapi ketika mereka di ayatnya yang pasalnya yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tidak ada sekolah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu diajar langsung oleh Tuhan. Kita punya pengalaman sendiri. Nah, tanda-tandanya banyak orang belum menerima. Kenapa? Kan kita memang semua sudah dipenuhkan oleh Roh Allah. Ternyata saudara-saudara, murid-murid kalau mau dibilang sudah bersama Yesus. Tapi kenapa ini pencurahan Roh Kudus ini harus diberikan kepada mereka? Ya, saya tidak mau bilang ini berbeda karena masih banyak juga hamba-hamba Tuhan yang tidak terlalu percaya tentang mujizat-mujizat, karena ya itu hanya dilakukan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Tapi hati-hati saudara-saudara, jangan sampai itu kesembuhan datang dari Tuhan, memakai hamba Tuhan, tapi kita tidak percaya. Ada juga yang percaya, tapi ya karena dia tidak diberikan karunia kesembuhan. Nah, jadi ini adalah janji. Dan mereka menunggu karena Yesus perintahkan, tunggu. Kalau di ayat yang ke-8, nah ini maksudnya. Dari pasal 1,
Kisah pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ternyata ini tanda di mana Tuhan memberikan kuasanya kepada rasul-rasul pada waktu itu. Kuasa yang belum pernah mereka alami. Karena Petrus sendiri masih menyangkal Yesus pada waktu itu. Dan mereka belum seyakin ini, karena pada waktu mereka menerima Roh Kudus, Petrus berdiri dan murid-murid semua begitu berani menyatakan kebenaran tentang Yesus. Padahal beberapa waktu lalu mereka ketakutan. Inilah, jadi selain ini janji, ini merupakan kuasa yang diberikan untuk mendorong murid-murid menyatakan kebenaran, tidak takut lagi, disertai dengan kuasa-kuasa. Kuasa yang seperti Yesus lakukan. Jadi kalau ada pendeta yang dapat menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, bahkan ya kita tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada lagi. Itu cuma hanya dilakukan murid-murid pada waktu itu. Namanya kuasa Allah. Ya, Tuhanlah yang punya urusan untuk memberikan kepada siapa Dia harus berikan, sehingga kuasa itu nyata dan kemuliaan itu bagi Tuhan, bukan bagi pendetanya, bukan bagi pendoanya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, dia dipakai, dipergunakan. Karena kalau Tuhan langsung turun, langsung mati kita semua. Jadi mesti ada hamba-hambanya yang diurapi. Nah, inilah pengurapan kuasa itu. Dan Petrus mampu berkata kepada Ananias dan Safira, kamu sudah membohongi Roh Kudus, bukan membohongi Om Petrus. Begitu juga karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, itu bukan karena pendeta, tapi kuasa inilah yang diberikan pada waktu itu dan sampai sekarang masih berlangsung. Silih berganti hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit, walaupun banyak yang tidak terekspos. Bukan urusan kita mau palsu atau tidak, yang penting kita yakin bahwa kalau dia memuliakan Tuhan, ya bukan yang mendoakannya. Nah, kuasa inilah yang dijanjikan Bapa dan diberikan kepada murid-murid, dan itu juga diberikan kepada kita. Untuk supaya kita mampu bertahan dalam kebenaran, karena Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tapi kalau saya belum terima, ya tandanya itu. Tapi orang ini melakukan, ya saya cuma baca Alkitab bahwa tanda orang dipenuhkan itu berbahasa yang lain, bukan diajar. Dan ini rupanya ada tugas-tugas yang akan diberikan kepada murid-murid, karena mereka lah sebagai penginjil pertama. Ya kalau Yesus ya memang dia adalah Allah, tapi pekabaran Injil sampai meluas, sampai besar dari murid-murid. Makanya kita itu sebagai orang Kristen, siapapun yang mengajarkan tentang Alkitab dan kebenaran, semua berdasarkan ajaran-ajaran dari rasul-rasul. Patokannya itu, karena mereka lah yang diberikan langsung oleh Yesus pengajaran-pengajaran dan tugas-tugas langsung.
Nah, kuasa Roh Kudus ini kuasa dari yang tempat maha tinggi. Lukas pasal 24. Lukas pasalnya yang ke-24. Jadi kapan Roh Kudus itu, ya saya tidak bilang Roh Kudus itu tidak mundur, tapi satu ketika kuasa itu tergantung apa yang Tuhan mau buat kepada orang yang diberikan kuasa itu. Kalau Tuhan mendorong, Roh Kudus mendorong, bisa kita. Apalagi kalau berdoa buat apa yang Yesus lakukan, berdoa buat orang yang kerasukan. Ada kuasa Roh Kudus yang mengajar kita bagaimana cara untuk menaklukkan orang-orang yang kerasukan, bukan karena kekuatan kita, tidak. Tapi ada ajaran-ajaran yang Tuhan berikan sehingga kita mampu. Kadang-kadang saya mendoakan juga, kadang-kadang saya bilang, aduh, bisa enggak ini ya, bisa enggak? Tapi kalau ada Roh Kudus yang kuasa itu yang mendorong, karena dia berkuasa memang. Cuma bagaimana dia itu dapat berlangsung dan terbukti, kadang-kadang kita yang menerima ini yang bertentangan dan bertolak belakang. Aduh, kira-kira sembuh ini, kira-kira bisa nggak ini, bisa nggak? Jadi kalau sembuh, ya itu karena Tuhan. Kalau tidak sembuh, ya berarti tidak diizinkan Tuhan. Malah ada yang mati setelah didoakan. Kita tidak tahu, tugas kita hanya mendoakan saja. Nah, jadi kuasa inilah 24, Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Jadi ini perlengkapan kita. Selain perlengkapan di dalam Efesus, ini perlengkapan kuasa. Sehingga murid-murid membuat mujizat. Murid-murid melakukan apa yang pernah Yesus lakukan. Seperti juga Paulus, walaupun banyak masih mempertentangkan Paulus itu sebagai rasul yang ke-12 karena dikatakan Matias. Tapi kalau kita baca di dalam pertobatan Paulus, ketika seorang hamba Tuhan disuruh oleh Roh Kudus untuk menyatakan bahwa Paulus itu, coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pasal 9. Kisah Rasul pasal 9. Saulus bertobat sebelum namanya menjadi Paulus. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala. Nah ini ayat 13 atau mulai dari ayat 11 atau 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Bukan Ananias yang mati ini karena membohongi Roh Kudus ya, yang Petrus katakan kamu membohongi Roh Kudus, membohongi Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus. Jadi ini bukan Yudas pengkhianat ya, yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam
dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias ketakutan. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, maksudnya Paulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Menurut Ananias, kira Saulus ini masih kerjakan yang kayak gitu ya, masih mau melakukan itu. Tapi ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah apa? Alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi Roh Kudus sendiri, Tuhan sendiri yang mengangkat Paulus. Dan selalu dalam tulisannya berkata, aku rasul yang paling hina. Karena dia punya latar belakang. Tapi ternyata dia adalah saksi kepada orang-orang besar. Karena dia tahu hukum. Jadi kalau saudara dikasih Tuhan sekolah, ya bidang ini, nah itu ada maksud Tuhan nanti. Supaya saudara gunakan. Karena Paulus ini dalam ahli pemerintahan, dalam ahli Taurat, dia ngerti, dia tahu. Makanya dia bisa bicara pada waktu dia ditahan, ya. Dia bisa bersaksi. Dan hampir di dalam perjanjian baru dipenuhi oleh tulisan Paulus. Nah, jadi Paulus juga itu diberi tugas oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan karena pada waktu itu kuasa Tuhan langsung menghadang dia, sehingga benar-benar pada waktu itu dia tidak bisa melihat, buta selama 3 hari. Nah, kuasa inilah yang memenuhi murid-murid, memperlengkapi murid-murid. Ya, saya tidak tahu, karena di dalam amanat agung Yesus juga berkata demikian. Tapi masih banyak ya orang-orang juga berkata itu orang-orang tertentu. Memang ada juga orang yang memberitakan Tuhan, menyampaikan tentang Tuhan ya untuk satu tujuan. Untuk namanya supaya dihormati. Baik juga kita lihat kesembuhan-kesembuhan yang sampai orang, Yesus pun waktu menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, dikata-katain juga, mengusir dengan roh jahat juga. Tapi Yesus berkata, tidak mungkin. Nah, kuasa inilah yang membawa kita, mengawal kita, memperlengkapi kita di hari-hari terakhir ini. Jadi inilah oknum Allah yang terakhir akan mengawal kita, akan memperlengkapi kita, akan menuntun kita. Jadi kalau sampai pekerjaan Roh Kudus ini masih ditolak oleh manusia, tidak ada lagi keselamatan. Kalau kita baca kata firman Tuhan, menghujat Roh Kudus, artinya dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, karena hari-hari ini yang bekerja itu adalah Roh Kudus. Kalau kita belajar tentang kealahan, dia adalah oknum yang ketiga. Yang terakhir, tidak ada lagi
Ia akan menebus kita ketika kita melakukan dan tinggal di dalam dosa. Makanya hari-hari ini adalah hari terakhir, waktu terakhir, di mana kita diberi kesempatan untuk bertobat. Dan Tuhan memakai hamba-hambanya, memperlengkapinya. Dan memperlengkapi kita juga semua. Matius pasalnya yang ke-12. Matius yang pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kalau bahasa kerennya menista. Ya, ada terjemahan Inggris dia menggunakan menista Tuhan. Mencelah Tuhan dengan perbuatannya yang tidak mau bertobat, seolah-olah dia tidak tersentuh oleh hukum nanti satu waktu. Dan inilah kesempatan terakhir. Jadi jangan sampai pekerjaan Allah, oknum Allah terakhir ini yang bekerja di dunia ini, yaitu Roh Kudus, terus kita tolak lagi, berarti kita menolak keselamatan. Kita menolak untuk diselamatkan. Hati-hati saudara-saudara. Jemaat Bahtera Perumna 1, hati-hati. Peringatan Roh Kudus untuk terus mengingatkan kita untuk melakukan kebenaran. Kalau sampai kita punya hati keras, tidak mau menerima teguran firman Tuhan, apa yang terjadi kepada anak-anak Imam Eli, Ofni dan Pinehas? Mereka tidak mau ditegur orang tua. Mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan, padahal mereka anak-anak imam. Kalau sampai kita menolak Roh Kudus, kita mendukakan Roh Kudus, maka tidak ada lagi peringatan dari Roh Kudus. Dan akhirnya Roh Kudus membiarkan kita dan tidak lagi menegur kita, mengingatkan kita, dan akhirnya kita dilepaskan. Ulangan pasalnya yang ke-29, ayatnya yang terakhir. Ulangan pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipu. Ayat 19. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Ayat 20, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang ditulis dalam kitab hukum Taurat ini. Ayat terakhir sekali, 1 Samuel 2 ayat 25. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Firman Tuhan di bagian lain berkata, mereka dipersiapkan untuk dibinasakan.
Sekarang mereka tidak sadar. Makanya saudara-saudara yang sadar melihat keluarga saudara masih tinggal dalam keberdosaan, tidak mau setia sama Tuhan, mendukakan Roh Kudus, tidak mau dengar kepada dan tunduk kepada firman Tuhan, ingatkan mereka supaya mereka tidak mendapatkan malapetaka pada waktunya. Mereka sedang membawa hidupnya kepada malapetaka Tuhan. Dan ternyata mereka disiapkan untuk dihukum dan dibinasakan. Roh Kudus inilah yang memenuhi murid-murid, yang membaptis murid-murid. Dan bagi kita yang sekarang akan memperlengkapi kita, akan memberikan kekuatan kepada kita, akan memampukan kita, akan mengalahkan segala keadaan-keadaan yang tidak baik, yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan yang melalui rohnya ini mengingatkan kita, kita akan tersesat. Kita tidak akan dapat berjalan dalam jalan kebenaran tanpa Roh Kudus. Sebabnya pagi hari ini dengarkan firman Tuhan. Tunduklah pada aturan Roh Kudus. Kalau dia ingatkan, cepat kembali berubah. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus. Dialah yang akan memperlengkapi kami dengan kuasa-kuasa yang mampu mengalahkan segala tipu daya iblis. Bahkan keinginan-keinginan daging kami, Tuhan, yang selalu condong dan cenderung untuk menyakiti hati Tuhan, bertentangan dengan keinginan Tuhan. Kehadiran Roh Kudus akan mematahkannya, akan meredamnya Tuhan, bahkan mematikannya. Sehingga hidup kami, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena kami dituntun, kami diperlengkapi untuk melakukan kebenaran-kebenaran. Sampai kami menerima dan ketemu Engkau. Menerima mahkota, ketemu Engkau, dan bersama-sama Engkau di surga. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Jemaat Batra dimanapun Engkau berada, Jemaat Batra Perumna 1 Tangerang, di rumahmu, di tempat yang lain, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertaimu untuk tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan pagi hari ini berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Roh Kudus tercurah di tempat